Econers belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Kedung Kandang menyampaikan selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah Minggu pagi hari ini. Minggu pagi hari ini adalah ibadah pembukaan di dalam rangka kita akan menyambut Pekan Unduh-Unduh tahun 2020 Jemaat GKJW Kedung Kandang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu yang dalam kurun sepekan ke depan merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Demikian tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung pelaksanaan Pekan Unduh-Unduh kali ini dengan rasa syukur, dengan penuh sukacita, sehingga pelaksanaan Pekan Unduh-Unduh kali ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan sukses, dan itu semua boleh terjadi karena campur tangan Tuhan Yesus sendiri. Baiklah Bapak Ibu warga jemaat,
dimanapun berada, mari kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dari Kidung Ria nomor 45, Semesta Bernyanyi. Tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji.
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh sukacita kita hari ini memasuki hari raya persembahan unduh-unduh. Oleh karena itu maka mari kita teduhkan hati kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Di dalam keteduhan kami hari ini ya Tuhan, di dalam kami memasuki ibadah yang penuh dengan sukacita. Ibadah sukacita pembukaan Pekan Unduh-Unduh yang pertama tahun 2020 di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Kami lakukan hanya di dalam rahmat, anugerah dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, patutlah kita mengucap syukur atas anugerah-Nya. Oleh karena itu maka mari kita bersatu hati di dalam kita masuk di dalam doa penyerahan kita dan sekaligus nada syukur kita yang akan kita lantunkan secara litani. Marilah bersyukur kepada Tuhan kita, arahkanlah hati kepada Tuhan. Marilah kita bersama mengarahkan hati kepada Tuhan, memohon pengampunannya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil kita melantunkan mazmur tanggapan kita. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku takkan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, biarlah nada syukur kita hari ini boleh menjadikan
ungkapan syukur dan penyerahan diri kita menjadi harum di hadapan Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23, bait yang pertama dan kedua. Ya Allah Bapa. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Bapa, kami rindu untuk kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya di dalam firman Tuhan ada jalan kebenaran yang merupakan petunjuk dari Tuhan untuk kami lakukan. Bapa di surga, kiranya sebelum kami melaksanakannya, Roh Kudus kiranya menolong kami, menuntun hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang pada hari ini kami dengarkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang disabdakan memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 5 ayat 16 sampai dengan 18, demikian kesaksian Alkitab. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, menggumuli, mendengarkan firman Tuhan, dan yang setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidupnya semakin diberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan dengan bersama kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 192, bait yang pertama
sampai bait yang ketiga. Isining kabar kabingan. Isining kabar kabingan winangsih gendening pangeran dadya srana suka piwulan margine kautaman dimentyang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat winelekan samyo dening sabdaning kang mokoso yang doso kang samyo mratobat arapeni serama dimentyang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang sisa pinaringan lipun yen nampi sabdeng kang moluhur yang ringkih pinaringan kian kasinungan serama dimentyang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Penuh syukur dan sukacita kiranya juga boleh kita rasakan di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur hari ini jemaat kita bersama-sama boleh membangun ibadah syukur Pekan Undo-Undo. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, patutlah kita bersyukur karena hari ini kita bersama memasuki Hari Raya Undo-Undo dengan konsep tradisi Jawa yang desa, yang egaliter dan seterusnya. Mungkin kalau boleh kita bersama mengingat peristiwa Kulen di Ngoro sebagai sebuah perguruan dan juga sebagai sebuah banyak murid-muridnya, maka para murid biasanya secara egaliter satu dengan yang lain tidak banyak berbeda. Oleh karena itu maka tidak heran tadi para pelayan pun mencoba menghayatinya dengan cara tidak menggunakan stola. Stola hanya dipakai oleh pelayan yang artinya hanya pengkhotbah dan juga imam. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kiranya boleh kita hayati bersama juga di dalam teks kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mendengar kata bersyukur tentu tidak asing. Saya ingin kita bersama melihat sebuah klip yang menjadi kreativitas para panitia dan juga rekan-rekan multimedia. Yang demikian. Masak apa, Bun? Ora arek telur ya buat apa? Ditiari saiki lho.
Oh iya. Maringane kan katanya ono undo-undo ya. Nah, Bunda anu apa itu nanti? Persembahan apa? Sembahan apa ya? Oh iya, di kulkas lho ono ayam ya. Iso iku ya. Oh iya. Dimasak apa ya? Sik engko tak pikiri. Iso dipanggang, iso dikecap. Apa digawe goreng lalapan. Sing penting kita persembahan buat Tuhan. Ngono ae lho ya. Gak usah dipikir ya. Iya wes. Ono ayam yo digawe ayam, dimasak, diolah. Bunda kan iso mek masak. Dah doa. Tuhan yang tidak bisa udah mau atas sukanya Tuhan berikan kami kekuatan jadi kami untuk cukup atas sukanya kasih ini kami doakan teman-teman kami selainnya yang dah. Bunda bikin ayam bakar teflon. Oh, enak itu. Jadi saya mau? Kakak mau juga, Bun? Iya, tapi ini buat Tuhan dulu ya. Nanti kakak sama adik bikin sendiri lagi ya. Ini buat persembahan buat Tuhan dulu. Jadi saya senang apa enggak, kakak? Sembahan buat Tuhan ya. Ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ayo kemarilah dan taruh sepedamu di sana. Sudah jadi. Ini buat Tuhan ya. Iya, tapi buat Tuhan dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Engkau cukupkan keluarga kami. Kami akan mempersembahkan makanan ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tasnya ya. Oh iya. Lupa Bunda. Kayak kelalinan. Terus Bunda ya. Ya. Kakak. Halo Adek. Ayo berangkat. Yang pinter ya di rumah.
Hati-hati ya. Dadah. Semangat ya ya. Bekerja itu ya persembahan loh ya. Oh iya. Siap. Dadah. Dadah. Halo. Dadah. Dadah. Iya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimanakah melalui klip yang tadi kita lihat bersama, bagaimanakah kita diajak untuk menghayati hidup kita di dalam bersyukur. Kira-kira bagaimana kita menghayati kehidupan kita di dalam ungkapan bersyukur itu. Ungkapan syukur itu tentu tidak hanya sebatas personal, tapi ternyata kalau kita melihat klip yang tadi, ungkapan syukur itu ternyata juga bersifat komunal. Bisa bersama dengan keluarga, bisa bersama dengan orang-orang yang terdekat, dan bahkan lingkup yang lebih luas adalah gereja ini sebagai persekutuan orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat klip tadi, kita belajar tentang sebuah nilai keteladanan di dalam menjalankan ungkapan syukur di tengah keluarga. Anak-anak yang diajarkan untuk berterima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Bukankah ini juga sebagai penghayatan kita di tengah bulan keluarga? Bapak, Ibu, dan Saudara, hal inilah yang coba menjadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya jemaat di Tesalonika senantiasa hidup, bertumbuh, dan imannya semakin kuat di dalam Kristus. Karena apa? Karena mereka telah menerima anugerah Allah yang begitu luar biasa. Sehingga Paulus mengingatkan pesannya kepada jemaat di Tesalonika dengan ungkapan supaya jemaat hidup di dalam iman, kasih, dan pengharapan bisa terwujud dalam hidup yang penuh rasa syukur. Rasa syukur itu bisa diwujud nyatakan melalui sukacita, melalui ungkapan bahagia, dan hidup yang seturut dengan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaknya bersyukur sebagai gaya hidup, atau anak sekarang mengatakan hidup itu, bersyukur itu adalah lifestyle, gaya hidup yang harus kita hidupi. Dalam hidup seringkali tentu bersyukur belum tentu menjadi gaya hidup. Tidak banyak orang yang menjadikan ungkapan syukur itu menjadi gaya hidup. Kadang bersyukur itu seringkali dipengaruhi oleh suasana hati. Orang mau bersyukur itu karena suasana hati yang baik mungkin, dan juga dalam keadaan yang baik yang dialami. Misalkan dalam kondisi senang, gembira, penuh berkat, dan seterusnya, tentu mereka akan mudah sekali berkata, aku bersyukur atas berkat Tuhan, aku bersyukur atas anugerahnya. Tapi pertanyaannya sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita melihat klip yang di awal tadi, saat tidak ada apapun, lalu bagaimana kita mengucap syukur? Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara melalui klip tadi mencoba menyentil kita bersama. Dari apa yang ada itulah yang harusnya kita boleh mengucap syukur. Tidak harus menunggu kita berlebih lalu kita baru mengucap syukur. Tidak menunggu kita mempunyai banyak lalu kita baru mengucap syukur. Tidak menunggu jadi kaya raya konglomerat, bukan konglomerat tapi konglomerat, baru kita bersyukur. Tidak. Tapi dari apa yang ada di dalam diri kita, hendaknya itulah yang menjadi wujud syukur kita. Dalam keadaan apapun mari kita belajar mengucapkan syukur. Seperti ungkapan Paulus di ayat yang ke-18. Disebutkan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
perhatikan ada kata dalam segala hal. Tidak disebutkan di sini hanya pada saat kita senang, pada saat karir kita bagus, dalam keadaan yang baik, tidak. Tapi dalam segala hal dikatakan bersyukurlah. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, di ayat yang ke-16 disebutkan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa, Pak? Wong kondisinya sekarang seperti ini. Apakah bisa saya harus berpura-pura untuk bersukacita? Tidak Bapak Ibu dan Saudara. Ada sebuah kisah yang menarik tentang kisah Martin Luther. Martin Luther adalah seorang tokoh reformasi, bapak reformasi gereja. Bapak Ibu dan Saudara, suatu hari Martin Luther ini pulang dalam keadaan yang letih lesu dan bahkan dia mukanya murung. Istrinya Catherine namanya, dia melihat sang suami begitu terbeban berat. Beberapa waktu Catherine mengalami dan merasakan apa yang dirasakan oleh Martin Luther. Lalu suatu saat Catherine mencoba sesuatu. Pada waktu Martin Luther baru sampai di depan rumah, Catherine mengenakan pakaian berkabung. Lalu Martin Luther membuka pintu lalu melihat Catherine menggunakan pakaian kedukaan. Lalu Martin Luther bertanya kepada istrinya, "Siapa? Ada apa?" Lalu Catherine bilang, "Ada yang meninggal." "Siapa yang meninggal?" Lalu Catherine bilang, "Allah." Kata Martin Luther, kamu jangan mengarang. Catherine bilang, "Iya, Allah telah mati." "Kok kamu bisa bilang begitu?" kata Martin Luther. Lalu Catherine bilang, kalau Allah hidup, maka Dr. Martin Luther tidak akan termenung seperti ini. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Artinya pada saat Martin Luther mendengar kata-kata yang diungkapkan oleh Catherine, Martin Luther akhirnya berusaha untuk kembali bangkit dari keterpurukannya. Sehingga dia mengalami kebangkitan sukacita itu. Bapak Ibu dan Saudara, kita pun juga harus berani bangkit dari keterpurukan hidup dan kembali mengalami sukacita yang mendatangkan syukur. Bukankah seringkali kita hidup di dalam keterpurukan, pergumulan, lalu akhirnya kita memiliki alasan untuk tidak bersyukur? Banyak sekali kehidupan di dunia ini yang seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar dari anak-anak kecil itu. Pernahkah Bapak Ibu melihat anak-anak kecil itu tidak pernah bersukacita? Anak kecil itu selalu bersukacita. Saat dia berebut makanan, mereka hanya sesekali lalu akhirnya mereka bersukacita kembali. Sekalipun mainannya ada di lapangan, sekalipun mainannya ada di tempat sampah, baik mainannya dimanapun, saat mereka mengalami sukacita bersama dengan orang-orang di sekitarnya, itu mewujudkan sukacita bagi anak-anak itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, terlebih lagi kita yang sudah menerima anugerah Allah dalam hidup. Tentu hendaknya kita juga bersukacita wujud nyatakan kasih Tuhan. Hari ini kita bersama memasuki pekan Hari Raya Persembahan Undu-Undu yang pertama tahun 2020. Dalam pekan Hari Raya ini dilakukan selama 1 pekan dengan respon terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga tidak banyak orang yang berkerumun, sehingga kita bisa tetap melakukan wujud syukur kita dengan baik. Di tengah pandemi, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga di tengah pelemahan ekonomi, dan juga di tengah berbagai macam pergumulan kehidupan, mari kita tetap untuk bersyukur dalam keadaan kita masing-masing. Mari ingat kisah janda miskin, dia tidak mempunyai banyak, tapi dia mau mengucap syukur dari apa yang ada di dalam dirinya. Karena ucapan syukur itu
tidak ada yang tahu ukurannya. Siapa yang tahu, Pak? Yang tahu adalah diri kita sendiri atas berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita hayati ungkapan syukur kita bersama dengan sebuah kata-kata yang demikian. Hiduplah dalam syukur karena anugerah dan kasih Allah di dalam hidup, bukan karena mamon. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu, sehingga kami boleh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, di tengah pelemahan ekonomi dan pergumulan kehidupan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama umat percaya di seluruh dunia kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu, jemaat dimohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika pada saat ini kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga karena kasih-Nya yang telah dicurahkan kepada kehidupan kita. Kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Namun sebelumnya kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 yang demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu, dengan dasar ini marilah kita mempersembahkan dengan diiringi pujian kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Selamat pagi, Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, yang selalu mencurahkan rahmat dan berkat di setiap langkah hidup kita sampai hari ini. Melalui Pekan Unduh-Unduh tahun ini, kita diajak untuk mensyukuri berkat pemberian Tuhan, berkat rezeki, berkat kesehatan, dan berkat sukacita, dengan jalan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya. Melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kedung Gandang. Dan secara teologis kita diingatkan oleh ungkapan syukur bangsa Israel ketika lepas dari perbudakan di tanah Mesir. Tak terkecuali Gereja Kristen Jawi Wetan juga mengikuti tradisi mengungkap syukur melalui unduh-unduh hasil bumi warga jemaatnya. Semua itu kita lakukan demi mendukung pekerjaan pelayanan gereja kita demi kemuliaan nama-Nya. Pada kesempatan ini, kami sampaikan pula tentang teknis dan tata cara dalam kita mewujudkan rasa syukur kita. Berawal dari situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan kegiatan secara online, maka model Pekan Unduh-Unduh kita pilih untuk dimaksudkan untuk mengurai konsentrasi kegiatan di satu tempat dan untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi setiap warga jemaat dan rayon-rayon dalam melaksanakan kegiatan dengan jadwal yang telah ditentukan. Mulai hari ini 12 Juli 2020 sampai 19 Juli 2020. Untuk jenis persembahan, yang pertama amplop berisi uang, kedua persembahan natura merupakan hasil bumi, buah-buahan, sembako, makanan, dan minuman. Yang ketiga, persembahan barang atau natura lelang dari warga rayon yang akan terkumpul di gereja usai ibadah penutupan hari Minggu 19 Juli 2020 dan selanjutnya akan dilelang melalui live streaming atau WA grup rayon. Untuk persembahan amplop dapat disampaikan membersamai kegiatan Basar Natura di rayon masing-masing, dan kota persembahan telah disediakan di mana rayon melaksanakan kegiatannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, melalui momentum Pekan Unduh-Unduh kali ini, Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan yang dikasihi Tuhan, untuk turut ambil bagian dalam mewujudkan rasa syukur demi kemuliaan nama Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan, supaya kelak dapat dipakai untuk meningkatkan sumber daya warga jemaat agar dimampukan dalam menghadapi situasi kehidupan dan tantangan zaman, terlebih menjadikan warga jemaat yang tangguh dalam iman dan pengharapan. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan cara memberi, membeli, dan berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dengan segala rasa syukur dan sukacita kita di dalam memasuki Pekan Unduh-Unduh GKJW Jemaat Kedung Gandang tahun 2020, kita hayati hanya di dalam anugerah dan rahmat. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atas
segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau turun lebat. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas pembaharuan karunia tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama mengumpulkan persembahan syukur khusus undo-undo dengan bersama kita diiringi menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 184, Syukur Akanti Tulus. Mari kita ungkapkan syukur kita bersama melalui persembahan syukur amplop khusus yang telah disediakan. Mari kita bersama menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi 184 sampai selesainya diedarkan. Syukur akan ditulus, syukur Kang Moho Suci, syukur rahmat Kang Agung panebus kita. Syukur akan ditulus, syukur Kang Moho Suci, syukur rahmat Kang Agung panebus kita. Magyo Kang ringkih dadya rusa, Kang miskin dadya sugih, siye Gusti dadya nyata yekti. Magyo Kang ringkih dadya rusa, Kang miskin dadya sugih, siye Gusti dadya nyata yekti. Syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama mendoakan setiap persembahan syukur yang hari ini telah ada untuk kita bersama doakan di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama melalui syafaat kita. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan setiap ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan syukur khusus hari ini, baik persembahan syukur unduh-unduh, persembahan syukur amplop, persembahan syukur minggu, persembahan pembangunan, persembahan syukur persepuluhan, dan lain sebagainya.
Biarlah ungkapan syukur kami benar-benar boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa boleh belajar untuk mengucap syukur yang tiada henti karena rahmat Tuhan boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap pribadi keluarga yang boleh membangun persekutuan di gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, menyertai kehidupannya pribadi dan keluarga. Kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing, kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Kami bersyukur untuk warga jemaat Tuhan yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun di dalam kondisi yang lemah, sekalipun di dalam perjuangan kehidupannya, Tuhan boleh tetap menyertai mereka. Kami serahkan saudara kami yang terkasih, baik Ibu Suprapto Adi Josio, Bapak Andoko, Ibu Suryanto, Bapak dan Ibu Sukat Paiman, Bapak Subroto, Ibu Lulu Joko Wayudi, Bapak Waspodo, Ibu Edi Sumara, Ibu Kristin Mayani, Bapak Yoni Warsito, Ibu Sundari, Anak Bunga Putri Lestari, Ibu Yoyo, dan juga saudara kami yang lain. Kami menyerahkan setiap pergumulan saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah di dalam ungkapan dan penghayatan syukur kami hari ini, saudara-saudara kami juga boleh merasakan syukur dan sukacita atas segala kekuatan, kesempatan, dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Sekalipun di dalam pergumulan, biarlah saudara-saudara kami ini juga boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati, yang juga kami teringat akan bangsa dan negara kami, Kota Malang secara khusus, kiranya Tuhan juga menyertai di dalam setiap langkah-langkah proses penanggulangan COVID-19. Terima kasih Bapa, kami saat ini boleh bergandengan tangan, bersukacita atas keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terkhusus juga untuk saudara kami yang boleh bersukacita atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati kehidupan mereka semakin bertambah-tambah. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita undur dari persekutuan ini kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Hendaknya ungkapan syukur itu boleh kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246, bait yang ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami
Mari kita bersama bersatu hati di dalam saat teduh kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, saat ini kami akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dengan segala rasa syukur dan sukacita kami ya Bapa, kiranya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami, sehingga kami boleh dari hari ke hari wujud nyatakan syukur dan sukacita kami atas berkat Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Anugerah, damai sejahtera, kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Sang Sumber berkat, menyertai kehidupan saudara, menguatkan kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Lamun kula mlampah ning margi ning Allah, kula sestu raos kembingan, kula yakin estu Gusti nuntun tamtu mrengkeng kang pitados satu, mung sawiji kabegjan sejati, nggih pitados mreng Gusti pamanut lan bekti. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalannya ibadah pembukaan pekan unduh-unduh pagi ini. Kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin.